Hai halo semuanya, balik lagi bersama di channel Langsung Berbagi Cerita dan edukasi. Iya, oke, jadi ini sudah hampir selesai ya mengenai belajar desain untuk membuat sebuah konten multi post. Yaitu ada beberapa beda hal yang dalam konten itu berbeda-beda ya. Jadi kita akan melanjutkannya. Jadi gue makin semangat ya untuk membuat sebuah desain untuk sharingnya. Gue ingin sekali berbagi ke teman-teman semua. Jadi terus dukung channel ini ya. Jadi langsung saja di sini kita akan menambahkan sebuah desainnya. Oke, seperti biasa di sini kita Ctrl J ya untuk duplikat. Oke, kita ungroup layer. Kita akan hilangkan pada bagian teksnya sampai kita sisakan bagian ini aja, gradasinya. Oke, yang keempat di sini. Yang kelima, yang ketiga maksudnya ya, yaitu no tipping. Jadi yang mana di budaya Jepang itu ya dikenal menjunjung tinggi dengan profesionalnya, maka tip itu akan menimbulkan situasi yang aneh. Mereka akan menganggapnya sebagai penghinaan. Nah, jadi di Jepang itu tip itu ya dianggapnya malah kita menghinanya gitu, sebagai penghinaan gitu. Kalau di Indonesia kan ya kilo kita mah lumayan gitu ya, dapet tip gitu. Tapi kalau di Jepang malah justru itu akan menimbulkan situasi yang aneh. Oke, jadi malah menganggapnya sebagai penghinaan. Oke, jadi kita lanjut seperti itu ya untuk pembahasan budaya Jepang. Jadi ternyata di Jepang itu nggak ada tip ya. Padahal kan lumayan ya kalau beli nasi uduk gitu, beli kopi, beli rokok gitu ya, dapat tip gitu. Tapi ternyata di Jepang itu beda gitu. Oke, jadi kita akan lanjutkan konsep desainnya. Di sini langsung saja kita masukkan gambarnya ya. Seperti biasa, yaitu gua meredesain ya. Jadi ini gambar teman gua. Ini gua redesign gitu ya. Jadi di pembahasan ini intinya kita belajar mengenai hal yang ada di Jepang dan juga kita belajar desain, oke, dan juga cara struktur desain gitu ya. Dan juga cara ya banyak lah. Jadi tinggal diambil aja untuk dari video ini, ambil hikmahnya gitu. Jadi ambillah pelajarannya di channel ini. Ya, gue pribadi adalah ingin sharing ya. Jadi di sini untuk seperti channel ini adalah slogannya, jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah guys. Jadi seperti itu ya. Oke, gitu aja. Kita masukkan gambar ya seperti biasa. Oke, biar nggak gerak-gerak ya ketika kita pindahkan gambarnya. Oke, kita bisa lock ya atau kunci. Kita lock. Oke, jika posisinya sudah cukup tepat ya. Oke, jadi di sini no tipping. Jadi kita buat teks. Kita akan buat seperti ini lagi. Biasa ya, menggunakan rectangle tools. Oke. Oke, kita buat yaitu fillnya menjadi stroke, stroke-nya menjadi warna. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Cukup paham lah ya kalau udah nonton dari awal. Oke, no tipping. Nah, seperti biasa kita akan buat sebuah solid color ya. Yang mana untuk menghitamkan ya atau buat lebih ini aja. Sebenarnya untuk menghitamkan itu kita bisa menggunakan solid color atau biasanya menggunakan brightness ya. Kita kurangin ya untuk pencahayaannya. Tapi di sini gue untuk menggunakan solid color ya untuk menghitamkannya untuk lebih menonjol nanti teksnya gitu. Oke, yaitu no tipping. Jadi di Jepang itu nggak ada tip ya. Oke, no tipping kita copy. Oke, kita paste. Oke, kita ubah fontnya menjadi warna putih. Oke, seperti biasa kita ubah posisinya. Nah, di sini kita ubah menjadi warna putih ya. Oke. Kita tekan Ctrl T untuk perbesar. Nah. Oke. Ya. Jadi ya. Oke, no tipping. Oke, mungkin kita perkecil lagi. Nah, seperti ini ya. Agar enak dilihat. Posisinya kita bisa bebas, mau taruh atas boleh. No tipping ya.
Oke, di sini di tengah-tengah ya. Oke, tapi gue bagian atas saja, nggak apa-apa. Jadi enaknya kita bisa desain sendiri ya, kita bebas menentukannya. Mau di atas, mau di bawah, mau di tengah gitu ya. Oke, lalu di sini ada keterangannya. Ini kita paste. Di Jepang orang itu sangat profesional dengan pekerjaannya. Jadi tip itu malah dianggap penghinaan ya. Baru tahu gua ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, nah ini cukup jelas ya. Oke. Lalu di sini kita menambahkan dilarang. Nah, jadi tambahkan dilarang ini kita menggunakan custom shape tool pada bagian ini ya. Biasanya kalau belum muncul, teman-teman bisa pilih pada bagian setting lalu ubah menjadi all. Oke, jadi seperti itu. Nanti dia akan muncul. Nah, di sini kita tambahkan ya. Untuk sini ada banyak ya icon-iconnya. Kita akan tambahkan yang dilarang itu. Oke, tanda dilarang kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, ada ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita ubah menjadi warna merah gitu. Nah, posisinya kita ubah gitu ya. Jadi sangat simpel dan mudah dipraktekkan. Jadi sangat gua rekomendasikan ya untuk pelajari ya, tonton film ini. Kok film sih? Tutorial ini ya diulang-ulang gitu ya, untuk playlistnya di belajar desain. Jadi tujuan gua adalah untuk agar teman-teman bisa membuat sebuah konten di media sosial gitu. Ya walaupun zaman sekarang itu banyak yang instan ya, bisa menggunakan Canva, tapi gua di sini untuk biar lebih tahu sih ya untuk cara pembuatannya gitu. Jadi lebih enak aja. Kalau di Canva kan lebih custom ya, udah ada template gitu. Kalau gua sendiri di Photoshop ini ya kita bisa sekreasi kita gitu. Ya walaupun di Canva atau di aplikasi lainnya ya itu bisa juga sih kita buat gitu semau kita. Ya intinya ada kekurangan dan kelebihan sih ya. Intinya gue mau sharing belajar Adobe Photoshop gitu. Oke, di sini kita lanjut lagi mengenai tipnya ya. Oke, itu kita menambahkan sebuah ornamen simple ya atau meme piece. Oke. Jadi di sini kita menggunakan brush tool. Oke. Brush tool. Nah, ini kita perbesar. Waduh, besar sekali nih. Oke ya, kira-kira segini. Kita brush tool. Oke. Nah, seperti itu ya. Lalu bagian notifingnya kita buat lebih ada sebuah ornamen kecil ya. Nah, ini cukup oke sih sebenarnya. Oke. Nah, oke mungkin di atas aja ya, segini aja. Jadi ini lebih ngejelasin sih ya. Di sini dilarang menggunakan kita memberi tip gitu. Jadi ini ada tanda dilarang. Oke. Lalu di sini notifing untuk kejelasannya di sini ya udah cukup seimbang gitu. Jadi dalam dunia desain itu balancing ya atau keseimbangan itu penting. Jadi di sini satu kesatuan gitu. Ada objek meme piece dan juga ada teksnya lebih proporsional atau lebih rata tengah gitu ya. Itu kesatuan dan keseimbangan itu penting dalam dunia desain. Intinya banyak banget sih untuk desain itu yang bisa kita pelajari gitu. Jadi di sini gue mengajari basic skillnya aja gitu dan juga prakteknya langsung. Oke, jadi gitu ya untuk notifing. Jadi kita yang mana tadi ya? Jadi kita udah bahas semua yang bagian konten ini ya, mulai dari awal ya. Coba kita ringkas ya. Jadi yang pertama, oke kita akan grup layar terlebih dahulu. Oke, kita buat desain poster. Oke, desain poster. Desain poster ke berapa nih? Kelima ya. Oke. Nah, jadi kita ringkas dari awal yaitu 3 budaya Jepang. Nah, ada apa aja sih gitu ya. Nah, jadi budaya Jepang begini.
Dan di sini quiet and public ya, udah dijelasin ya di sini. Misalkan di Jepang itu nggak boleh berisik gitu ya. Lalu yang kedua, budaya Jepang itu ada yang namanya penghormatan, yang namanya ojigi gitu ya. Lalu yang terakhir di Jepang itu nggak boleh ngasih tip gitu. Nah itu untuk konten media sosial. Jadi seperti itu ya. Nanti yang terakhir ya, sebenarnya ini sama aja konsepnya, tapi mungkin bisa kita bahas lagi ya untuk pembahasan di finalnya. Nanti gua akan ringkas lebih jelas semua tujuan desainnya, gua akan jelaskan di final desain akhir ya, di thank you ini. Jadi sembari penutupan gitu. Jadi di video ini gue saranin ya, untuk yang belum nonton di video sebelum-sebelumnya bisa ditonton terlebih dahulu dari awal, karena ini videonya part khusus ya di playlist belajar desain untuk konten media sosial gitu. Oke, jadi gua sarankan tonton sih ya, jangan di skip gitu. Oke, jangan dilewati untuk menambah sebuah skill dalam dunia editing, karena menurut gua dalam sebuah zaman sekarang ya, dalam sebuah zaman yang era digital, desain itu menjadi satu hal yang penting gitu, suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Oke, dimana-mana kita visual design ya, marketing, konten, thumbnail, bisnis ya, itu menggunakan desain. Ya gitulah. Desain tuh banyak banget modelnya, tinggal teman-teman fokusnya mau di mana. Mau di bagian untuk spesialis logo, atau spesialis vektor, atau poster, atau apapun gitu, banyak. Intinya di sini di video ini gue untuk sharing basicnya aja. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan info, tips, dan tutorial lainnya. Thank you guys.